Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang filosofi, tujuan, dan manfaat pendidikan inklusif. Sebelumnya akan saya perkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Andri Rasdiana, Laode Ali Aswin Bakasa, Lukman Hakim, Wildan Nugralia, Indra Trisepti Saputra, Rizky Izati, Tuti Agustina. Baik, pertama latar belakang yang akan dibawakan oleh Saudari Wilda Nugraha. Saya persilahkan kepada Saudari Wilda Nugralia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang menerima berbagai karakter dan latar belakang peserta didik untuk belajar bersama dalam satu iklim pembelajaran. Wacana mengenai pendidikan inklusif mulai dikenal di Indonesia setelah Indonesia ikut menandatangani Perjanjian Salamanca tahun 1994 dan mulai berkembang di awal tahun 2000-an. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana sekolah maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Filosofi pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan filosofi pendidikan, bukan istilah kebijakan atau legislasi dalam pendidikan yang memungkinkan semua peserta didik memperoleh pendidikan yang terbaik. Pendidikan inklusif merujuk kepada kebutuhan belajar semua peserta didik dengan suatu fokus yang spesifik pada mereka yang rentan terhadap marginalisasi dan pemisahan. Dengan pendidikan inklusif berarti sekolah harus mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi lainnya. Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengembang misi tunggal sebagai umat Tuhan. Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya, dengan lambang negara burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dalam etnis, adat istiadat, keyakinan, tradisi dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pandangan agama khususnya Islam antara lain ditegaskan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan bukan karena fisik, tetapi karena takwanya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling bersilaturahim atau inklusif. Yang ketiga, pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan. Baik, terima kasih. Berikutnya, tujuan pendidikan inklusif yang akan dibawakan oleh Saudara Laode Ali Aswin. Saya persilahkan kepada Saudara Laode Ali Aswin Bakasa. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja tujuan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusi
dapat inklusif, dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada semua anak yang mengalami kebutuhan dengan tidak mendiskriminasikan. Tujuan pendidikan inklusif: 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, sosial, emosional, mental, maupun peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminasi bagi semua peserta didik. Ketiga, menurut pendapat Smith di atas, pendidikan inklusi bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pendidikan pada peserta didik yang memiliki kebutuhan tanpa diskriminasi, sehingga mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya dan melaksanakan pendidikan yang menekankan pada keberagaman. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, pihak sekolah harus melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pembelajaran, sistem pembelajaran maupun lingkungan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik atau anak. Kemudian, tujuan pendidikan inklusif di Indonesia diatur oleh Departemen Pendidikan Nasional. Adapun tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, yaitu 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. 4. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. 5. Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 32 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, khususnya Pasal 5 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 51. Demikianlah hasil presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berikutnya, manfaat pendidikan inklusif yang akan dibawakan oleh Saudari Andri Rasdiana dan Tuti Agustina. Kepada Saudari, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Saya bagian manfaat pendidikan inklusif. Manfaat pendidikan inklusif diantaranya 1, manfaat bagi peserta didik atau siswa. Poin 1, anak-anak mengembangkan persahabatan, persaudaraan, dan belajar bagaimana bermain dan berinteraksi dengan satu sama lain. Anak-anak mempelajari bagaimana harus bersikap toleran terhadap orang lain. Anak-anak mengembangkan citra yang lebih positif dan diri mereka sendiri, dan mempunyai sikap yang sehat serta keunikan yang ada pada diri orang lain. Melatih dan membiasakan untuk menghargai dan merangkul perbedaan dengan menghilangkan budaya memberi cap negatif pada orang lain. Anak-anak mempelajari model dari orang-orang yang berhasil meskipun memiliki tantangan dan hambatan, memunculkan rasa percaya diri melalui sikap penerimaan dan perlibatan dalam kelas. Kebutuhan khusus memiliki kesempatan untuk belajar keterampilan baru dengan mengamati dan meniru anak-anak lain. Anak-anak didorong untuk menjadi lebih berakal, kreatif, kooperatif. 2. Manfaat bagi guru. Poin pertama, guru berkembang secara profesional dengan mengembangkan keterampilan baru dan memperluas perspektif mereka tentang perkembangan anak. Poin berikutnya, guru memiliki kesempatan untuk mempelajari dan mengembangkan kemitraan dengan masyarakat lainnya, sumber daya, dan lembaga. Selanjutnya, guru belajar untuk berkomunikasi
lebih efektif dan bekerja sebagai tim. Selanjutnya, guru membangun hubungan yang kuat dengan orang tua. Selanjutnya, guru berusaha meningkatkan kredibilitas mereka sebagai seorang profesional yang kualitas. Selanjutnya, guru senantiasa mengembangkan kreativitas dalam mengelola pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, guru tertantang untuk terus belajar melalui perbedaan yang dihadapi di kelas. Selanjutnya, guru terlatih dan terbiasa untuk memiliki budaya kerja yang positif, kreatif, inovatif, fleksibel, dan akomodatif terhadap semua anak didiknya dengan semua perbedaan. 3. Manfaat bagi orang tua dan keluarga. Menjadi lebih mengetahui sistem belajar di sekolah. Poin berikutnya, meningkatkan kepercayaan terhadap guru dan sekolah. Selanjutnya, memperkuat tanggung jawab pendidikan dan anak sekolah dan di rumah. Selanjutnya, mengetahui dan mengikuti perkembangan belajar anak. Selanjutnya, semakin terbuka mau bekerja sama dengan guru. Selanjutnya, mempermudah mengajak anak belajar di sekolah. Semua keluarga harus bekerja untuk mempelajari lebih lanjut perkembangan anak. Selanjutnya, semua keluarga senang melihat anak-anak mereka berteman dengan kelompok yang beragam anak-anak. Selanjutnya, semua keluarga senang melihat kesempatan untuk mengajak anak-anak mereka tentang perbedaan-perbedaan individual dan keragam. Selanjutnya, semua keluarga memiliki kesempatan untuk berbicara dengan orang tua lain dan menyadari bahwa mereka banyak frustasi yang sama, keprihatinan, kebutuhan, harapan, dan anak-anak mereka. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Tuti. Tuti, Baik, saya akan melanjutkan dari pemaparan Andri Rasdiana. Manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat antara lain yaitu mengontrol terlaksananya sekolah penyelenggaraan penyelidikan inklusif di lingkungannya. Sebuah komunitas akan lebih mudah menerima dan mendukung semua orang. Masyarakat yang lebih beragam membuat lebih kreatif dan lebih terbuka terhadap sebagian kemungkinan dan kesempatan. Manfaat yang lainnya adalah, bisa diganti slide-nya. Manfaat bagi pemerintah, yaitu anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan mendapatkan kesempatan pendidikan yang luas. Mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pendidikan terlaksana berlandaskan pada asas demokrasi, berkeadilan, tanpa diskriminasi. Allen dan Schwartz mengungkapkan manfaat lingkungan yang inklusif untuk anak yang memiliki kebutuhan, antara lain lebih merangsang, memiliki keberagaman dan responsif, memungkinkan perkembangan kurikulum, memberikan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan anak lain, meningkatkan kesempatan anak belajar akademis dari sebaya. Slide.
Baik, terima kasih kepada teman-teman telah memaparkan tentang filosofi, tujuan, serta manfaat dari pendidikan inklusif. Itulah pemaparan materi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.